Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap masih semangat dalam belajar. Anak-anakku yang ibu banggakan, senang sekali kita dapat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kesambi Kota Cirebon. Pada hari ini, Ibu Musana dari SDN Kesambi Dalam 3, Kecamatan Kesambi akan menemani anak-anak kelas 2 khususnya untuk belajar tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku, jangan lupa tentang protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Agar pembelajaran dilancarkan, dimudahkan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing. Oke anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa santun. 2. Siswa dapat mengidentifikasi gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dengan benar. 3. Siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari. Tujuan keempat, siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dalam melakukan permainan. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita mengamati gambar Udin bersama temannya sedang bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Nah, anak-anak yang ibu banggakan, apakah kamu pernah bermain bersama dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ibu harap kamu dapat bermain dengan rukun, contohnya seperti Udin bersama dengan teman-temannya. Karena dengan hidup rukun mempunyai banyak teman, menyenangkan, nyaman, dan dapat menciptakan kedamaian. Nah, anak-anak setelah mengambil gambar, ayo kita membaca percakapan. Ayo anak-anak kita membaca percakapan. Dok, ayo kita bermain keliling di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng dari sepedaku. Dalam percakapan tersebut, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, mudah-mudahan ibu berharap anak-anak juga demikian ya, hidupnya selalu menjaga kerukunan. Lanjut, sekarang mau belajar tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Yaitu kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, dan ciri-cirinya menggunakan kata ayo dan mari. Kita contoh pada percakapan Udin dan Edo. Apakah ada kalimat ajakan tersebut? Nah, coba sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo. Ya, yang pertama, Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kedua,
Masih ada lagi? Ada. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, coba lanjutkan lagi. Masih ada tidak kalimat ajakannya? Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, itulah contoh kalimat ajakan yang terdapat pada percakapan Udin dan Edo. Mudah-mudahan apa yang Ibu contohkan dan jelaskan anak-anak dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak, setelah mengamati gambar gerakan tangan, kaki, dan kepala, kita lihat video gerakan bermain menirukan gerak tangan, kaki, dan kepala yang akan diperagakan oleh teman kita, Ananda Nafisa Nur Azhara, asal sekolah SDN Kesambi Dalam 3 kelas 3. Mari kita simak video ini bersama-sama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Nur Azhara dari SDN Kesambi Dalam 3 kelas 2. Saya akan mempraktekkan gerakan bermain berupa tangan, kaki, dan kepala. Pertama, gerakan tangan. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu. Kedua, gerakan kaki menyilang. 1, Ya, dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Gerakan ketiga yaitu adalah gerakan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga yaitu adalah gerakan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo teman-teman, kita gabungkan gerakan tangan, kaki, dan kepala. Anak-anak, Nafisa Nur Azhara baru saja selesai memperagakan menirukan gerak bermain, gerak koordinasi tangan, kaki, dan kepala. Dan sekarang Ibu lanjutkan dengan materi pembelajaran matematika. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Ayo anak-anak, kita lanjutkan belajar tentang kumpulan benda lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu menghitung dan membandingkan benda tersebut. Yuk kita lihat gambar yang pertama. Kita hitung dulu. Yang pertama gambar kubus. Ada gambar kubus, jumlahnya 2, ratusan, puluhannya 3.
sedangkan satuannya 2. Gambar yang kedua, ratusannya 1, sedangkan puluhannya 4, satuan 6. Nah, kita yang pertama bandingkan dulu jumlah kubus yang ratusan. Yang pertama ada 2 ratusannya, sedangkan gambar yang kedua ada 1. Jadi yang lebih banyak adalah gambar yang pertama. Anak-anak kasih tanda centang karena gambar kubusnya ada 2 ratusan. Kita gambar nomor 2 selanjutnya. Masih gambar kubus anak-anak. Coba gambar yang pertama, jumlah ratusannya. Jumlah ratusannya ada 1. Sedangkan puluhannya ada 4. Satuannya 8. Sedangkan gambar yang kedua, jumlah kubus ratusannya ada 3 ratusan. Puluhannya hanya 1. Satuannya 6. Kita bandingkan yang ratusan dulu. Gambar yang pertama hanya 1 ratusannya, sedangkan yang kedua ada 3. Nah, sudah pasti yang lebih banyak adalah gambar yang kedua karena memiliki 3 ratusan. Lanjutnya gambar yang ketiga. Gambar apa anak-anak? Oh iya, gambar kelereng. Satu gambar kelerengnya dibungkus 10 kelereng. Nah, sedangkan gambar yang pertama jumlah kelerengnya ada 8 bungkus. Jadi ada 180 kelerengnya. Sedangkan satuannya hanya 3. Itu gambar yang A. Yang gambar yang B, yang bawah, gambar yang bawah. Yang di bawah jumlah kelerengnya semuanya ada 6 bungkus. 6 bungkus itu yang satu bungkus 10 kelereng. Jadi jumlah semuanya 160 ditambah satuannya 7. Jadi jumlah semuanya 167. Nah, bandingkan. Setelah dihitung, kita bandingkan gambar yang pertama dan kedua. Ternyata gambar yang pertama jumlahnya 183, sedangkan yang kedua 167. Nah, kita lihat ratusannya sama, 1 ratusan, puluhannya 8 yang pertama, yang kedua 6. Nah, sudah pasti jumlahnya yang lebih banyak puluhannya, yaitu gambar yang pertama puluhannya 8, sedangkan yang kedua puluhannya 6. Jadi yang lebih banyak adalah gambar yang pertama. Kita kasih tanda centang. Nah, kita sudah belajar tentang kumpulan benda yang lebih banyak. Ya, kita lanjutkan dengan belajar lebih dari, kurang, dan sama banyak. Nah, tetap anak-anak kita menghitung dulu sebelum membandingkan jumlah gambarnya. Kita lihat gambar yang nomor 1. Nomor 1 gambar A. Jumlah buku ratusannya ada 3. Puluhannya 3. Sedangkan satuannya ada 7. Sedangkan gambar yang B ratusannya 3. Puluhannya 6. Satuannya 6. Kita bandingkan jumlah ratusannya. A 3 ratusan, B 3 ratusan. Ternyata gambar A dan B jumlahnya sama banyak. Kalau ratusannya sama banyak, kita lihat jumlah puluhannya anak-anak. Gambar yang A puluhannya hanya 3. Sedangkan yang B gambar puluhannya ada 6. Berarti yang lebih banyak adalah gambar yang B. Nah, jadi sudah pasti gambar A kurang dari gambar B karena memiliki lebih sedikit. Itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita hitung lagi. Nomor 2, gambar A ada gambar pensil. Kita hitung jumlah pensilnya. Yang ratusan dulu. Ada 1 ratusan. Puluhannya ada 5. Satuannya ada 8. Itu gambar yang A. Sedangkan yang B ratusannya ada 1, puluhannya ada 5,
satuannya ada 7. Kita bandingkan gambar yang A dan yang B ratusannya. Yang A gambar B hanya 1 ratusan, yang B juga sama ratusan, berarti sama banyak. Nah, kita tinggal yang gambar pensil puluhannya. Gambar A puluhannya memiliki 5, sedangkan B 5. Oh, ternyata sama juga, puluhannya jumlah 5, ratusannya sama, puluhannya sama, tinggal satuannya kita bandingkan. Yang A satuannya jumlahnya ada 8, nah sedangkan B jumlahnya ada 7. Nah, kita bandingkan gambar A satuannya ada berapa tadi anak-anak? Ada 8, sedangkan gambar B satuan jumlahnya ada 7. Jadi gambar A jumlahnya karena lebih sedikit, karena lebih banyak, jadi A lebih dari gambar B ya, karena lebih banyak ya, satuannya ada 8 yang A, sedangkan yang B nya hanya 7. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada gambar pulpen. Gambar A, gambar pulpennya memiliki 200-an, sedangkan puluhannya hanya 7, satuannya 8. Sedangkan yang B ratusannya 3, berarti 300-an, puluhannya hanya 7, satuannya 8. Kita bandingkan yang ratusan dulu. Yang A memiliki 200-an, yang B hanya 300-an. Nah, sudah kelihatan. Membandingkan yang ratusan dulu. Yang A 200, yang B 300. Jadi gambar A memiliki bendanya kurang dari gambar B. Nah, karena gambarnya lebih sedikit ya anak-anak. Yang A hanya 200 ratusannya, sedangkan yang B hanya 300. Jadi A kurang dari B. Lanjut ke nomor 4, gambar pulpen. Ratusannya yang A hanya 1 ratusan, puluhannya 20-an, sedangkan satuannya 7. Nah, sekarang gambar yang B. Yang B juga sama, saya hitung hanya 1 ratusan, yang puluhannya 2, satuannya 7. Nah, sekarang bandingkan, yang A ratusannya 1, yang B juga sama 1. Puluhannya yang A 20, yang B 20. Satuannya yang A 7, yang B juga 7. Nah, ini bagaimana nih? Ratusan, puluhan, dan satuan jumlahnya sama. Jadi bagaimana? Kalau jumlahnya sama-sama banyak, berarti kita kasih tanda sama banyak, karena memiliki jumlah yang sama, anak-anak. Nah, itu anak-anak tadi tentang belajar lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nanti anak-anak di rumah belajar lagi ya, dan orang tua, agar apa yang diajarkan oleh ibu di sekolah atau di pembelajaran jarak jauh lebih paham dan lebih mantap. Ya, tetap semangat anak-anak, walaupun kita masih belajar pembelajaran jarak jauh. Nah, itu aja anak belajar tentang kumpulan benda lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Ayo anak-anak, kita lanjutkan masih tentang kalimat ajakan. Kita baca percakapan Udin dan Edo. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa?
Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah anak-anak, dalam percakapan Udin dan Edo masih ada kalimat ajakan tidak? Yuk nanti garis bawahi kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah: 1. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Adapun ciri-cirinya menggunakan kata-kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. 2. Menirukan gerakan seharian dalam menggunakan gerakan tangan, kaki, dan kepala. 3. Menghitung, membandingkan benda dengan benar. 4. Hidup rukun, membuat suasana nyaman, menyenangkan, dan dapat menciptakan kedamaian. Nah itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.